Awalnya, dia tidak berteman dengan Qin Yichen, dan hanya karena wajah 1000 Kaoru dia tidak memusuhi dia. Meskipun tidak sulit menemukan master di industri pemurnian jika 1000 Zixuan di dunia selatan, di sini, tampaknya hanya Qin Yichen yang mahir dalam industri pemurnian. Yang lainnya adalah pembangkit tenaga listrik martial Dao. Dan 1000 Zixuan bukanlah kultivasi roh, tetapi juga diketahui bahwa pelatihan bengkel tidak semudah itu. Setidaknya pandai besi biasa tidak dapat melakukannya tanpa bantuan benda asing, dan hanya dengan kekuatan roh. Menunggu pisau. Begitu 1000 Zixuan dalam keadaan linglung, Qin Yichen telah mengumpulkan tombak yang tersebar di semua tempat. Meskipun baju besi itu dihancurkan oleh yang pertama, itu tidak menghalangi dia. Jika pisau ini bisa diperbaiki seperti sebelumnya, itu pasti senjata tajam. Qin Yichen memegang pisau panjang, tiba-tiba memikirkan sesuatu, melihat ke arah 1000 Zixuan. Nona muda Zixuan, pisau ini. 1000 Zixuan berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, ambil pertahananmu. Meskipun pisau panjang ini tidak biasa, dia tahu bahwa tanpa Qin Yichen, dia hanya bisa melihat celahnya. Tentu saja, jika Anda beralih ke orang lain, 1000 Zixuan tidak akan begitu murah hati, dan bahkan mungkin langsung ditangkap. Tetapi mengingat 1000 Kaoru, dia masih menjual Qin Yichen sebagai wajah. Mendengar ini, mata Qin Yichen juga senang. Jika pisau panjang ini bisa diperbaiki, pasti bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan pertempuran puncak dunia Perang Utara. Anda perlu tahu bahwa bilah yang bagus seperti ramuan kelas atas, yang tidak hanya sulit ditemukan, tetapi juga sangat membantu. Meskipun pengumpulan tangkai agak merepotkan, Qin Yichen tidak peduli. Karena banyak harta dan detail terkumpul sedikit, seperti perang saudara tidak bisa sesejahtera suatu hari nanti. Pada saat ini, dia melihat 1000 Zixuan berkata, apakah kamu melihat Kaoru? Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Jika Qin ini terlihat, dia pasti akan dilindungi di sekitar gadis Kaoru. Dia mengatakan yang sebenarnya. Tapi 1000 Zixuan bisa mendengar Liu Mei mengambilnya. Kamu melindungi 1000 Kaoru? Bagaimana perasaan saya bahwa Anda akan bertahan paling lama dengan Suner? Tidak di mata 1000 Zixuan. Kekuatan pertempuran Qin Yichen tidak sebaik 1000 Kaoru. Tetapi yang terakhir adalah mutiara di telapak tangan 1000 keluarga mereka. Kali ini kakek tidak tahu berapa banyak harta dan pertahanan lubang yang diberikan. Namun, ketika 1000 Zixuan melihat setengah tombak di belakang Qin Yichen, dia menutup mulutnya. Karena yang terakhir tampaknya membunuh setidaknya 2 tengkorak, dan tidak terluka. 1000 Zixuan menggosok dagunya yang putih. Terlihat seperti ini. Semua orang tersebar di mana-mana. Tidak tahu seberapa besar tempat hantu ini. Karena itu, dia melihat ke arah Qin Yichen lagi. Bisakah kamu masih menggunakan alat komunikasi di dunia utara? Qin Yichen menggelengkan kepalanya sedikit, dan 1000 Zixuan sedikit kecewa. Tentu saja. Tak perlu dikatakan, sarana komunikasi di peperangan selatan juga gagal. Apakah kamu pernah bertemu orang lain di sepanjang jalan? Apakah hidup atau mati? Qin Yichen menggelengkan kepalanya lagi. 1000 Zixuan mengerutkan kening, dan kemudian melihat sekeliling. Kakek pernah menjelaskan bahwa aku ingin lebih melindungimu kali ini, jadi ikuti aku. Untuk kebaikan ini, Qin Yichen sama sekali tidak menolak. Meskipun dia selalu merasa sedikit sombong di dalam dan di luar 1000 kata Zixuan, itu tidak masalah. Selain itu, dengan kekuatan dan statusnya, dia memang memiliki kualifikasi arogan. Selain itu, menunggu ahli Raja Abadi untuk menunggu Lin Huaxian adalah hal yang baik. Melihat kepala Qin Yichen tertunduk, 1000 Zixuan kembali berkata, jika Anda menemukan hal-hal itu lagi di masa depan, Anda akan mengganggu Qin Pil Master, dan Anda akan mengasah bilah itu. Kami setiap orang mendapat setengah. Qin Yichen memikirkannya dan melepas setengah tombak dan tombak. Setengah mana yang kamu inginkan? Melihat ini, sudut 1000 mulut Zixuan mau tidak mau menggambar sedikit. Menulis bersama Anda di dunia utara adalah rampasan perang. Hanya lelucon. Nona muda Zixuan tidak heran. Qin Yichen terbatuk dan tertawa, dan dia tidak bisa terburu-buru lagi. Lagi pula, dia masih menghitung 1000 Zixuan yang menutupi dirinya. 1000 Zixuan menyelipkan bibirnya. Meski masih sangat dingin, dia masih merasa lucu dan berani bercanda di depan dirinya sendiri, dan tidak banyak orang yang menertawakan mereka. Nah, jika ada harta karun seperti pisau ini, sebelum menunggu 1000 Zixuan untuk berbicara, Qin Yichen memahami poin-poinnya. Beri Anda dulu. Ketika Anda bertemu pegangan ketiga, diskusikan cara membagi. Qin Yichen bukanlah pria yang memiliki 1 inci untuk pergi. Dan 1000 Zixuan tidak berbicara. Tetapi menurut pendapatnya, saya dapat memberi Anda pegangan. Dan pegangan ketiga. Apakah Anda pernah ambil saya kemudian? Faktanya, ini bukan 1000 Zixuan. Jika Qin Yichen dapat menunjukkan kekuatan yang membuatnya menghadap ke atas atau berkontribusi dalam pertempuran, dia juga akan mempertimbangkan untuk membagi harta rampasan perang. Namun, pada saat ini, saya melihat 1000 Zixuan menoleh tiba-tiba dan melihat ke arah tenggara. Ada fluktuasi di sana, dan itu masih Xian Wei. Bukan hanya dia, bahkan Qin Yichen pun sadar.
Meskipun kekuatan 1000 Zisuan berada di atas Qin Yichen, fluktuasi terlalu melonjak, tidak seperti pertempuran yang baru saja dilakukan 1000 Zisuan, tetapi termasuk dalam jenis pertarungan putus asa. Selain itu, fluktuasinya sangat rumit, yang paling menonjol adalah keduanya. Salah satu fluktuasi utama, Qin Yichen terasa sangat akrab. Fluktuasi ini, mungkinkah itu Old Lin? Old Lin, secara alami mengacu pada Lin Huaxian. 1000 Zisuan sedikit terkejut. Dia juga mengenal Lin Huaxian, dan kemudian dia berkata, tenang, bersamaku. Setidaknya kamu tidak akan membiarkan suku klan dengan santai memindahkan orang-orangmu di dunia utara. Qin Yichen menundukkan kepalanya, dan belum terlambat. Dari fluktuasi ini, tampaknya bukan Lin Huaxian yang menemukan kerangka itu, tetapi pusat kekuatan suku klan atau dunia barat. 1000 Zisuan tidak ragu-ragu, dan bahkan tidak merasa sedikit ditinggalkan, langsung meraih lengan baju Qin Yichen, dan membawanya ke udara. Terbang jauh-jauh, saya harus mengatakan bahwa kecepatan 1000 Zisuan jauh lebih baik daripada Qin Yichen. Namun, saat terbang, 1000 Zisuan juga memperhatikan bahwa ayunan ke arah tenggara semakin intens. Saya khawatir pembangkit tenaga listrik lain di lingkaran perang besar merasakannya dan bergegas, dan bahkan lebih banyak pembangkit tenaga listrik yang bergabung dalam pembunuhan itu. Setelah sekian lama, Qin Yichen menemukan ada bangunan yang rusak di depannya. Meski bangunannya sangat bobrok bahkan berantakan, banyak bagian yang terkubur pasir darah. Namun bangunan tersebut bisa ditemukan di Desolate Land yang mau tidak mau bersinar. Terlepas dari ini, bukankah Lin Huaxian yang bertarung? Lawan Lin Huaxian, Qin Yichen, ingat bahwa mereka adalah orang-orang dari dunia barat dan dunia. Lin Huaxian, 1 lawan 2, aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Lin Huaxian melonjak Xian Wei, wajahnya muram. Terserah kamu. Orang tua ketika kamu membunuh para gangster, kamu takut kamu belum lahir. Bagaimanapun juga, 2 Raja Abadi yang dapat bekerja sama adalah semua tokoh terkenal dari Raja Abadi 2 lapisan surgawi. Bahkan jika Lin Huaxian adalah pembangkit tenaga listrik tua, mereka hanya dapat bertahan secara pasif. HMPH, kamu anjing tua akan berani. Bunuh dia, dan selesaikan sisa-sisa perang utara ini. Yang paling mencolok adalah Lin Huaxian, dan ada orang lain yang membunuh di sampingnya. Sejauh yang diketahui Qin Yichen, ada Raja Abadi Arktik dan Gunung Tieli, serta 3 Raja Abadi berperang utara dan 2 kesempurnaan alam surga. Dan sekilas Qin Yichen dapat melihat bahwa situasi di dunia perang utara tidak optimis, tanpa alasan, karena situasi tim dan tim prajurit barat terlalu jelas. Qin Yichen juga menemukan orang-orang dari lingkaran peperangan timur dan selatan, tetapi mereka tidak berpartisipasi dalam pertarungan, tetapi berdiri di kejauhan. Di dunia perang timur, sekelompok orang berdiri dengan tangan mereka. Saya tidak tahu harus berpikir apa, tetapi Raja Abadi di dunia perang selatan berteriak, saudara dari klan dunia dan dunia perang barat. Beri aku wajah di dunia perang selatan. Bagaimana kalau diakhiri sementara?